Jajaran Polres Indramayu bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang sempat menghebohkan masyarakat di Indramayu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan didampingi Direskrimum Polda Jabar, Kombes Ade Sapari, Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Fajar Gemilang, dan Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bahar melakukan konferensi pers terkait kasus ini. Kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pasal 76C Jo pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun. Untuk kasus ungkap tindak pidana pembunuhan berencana ini berdasarkan LP nomor LPB 873 2025 9 Romawi SPKT Polres Indramayu Polda Jabar pada tanggal 2 September 2025 ya. Kemudian untuk TKP adalah kediaman rumah korban saudara S dan BA, utamanya BA, yaitu Jalan Siliwangi nomor 52 RT 02 RW 03 Kelurahan Pauman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Kemudian tersangka yang rekan-rekan sudah diperlihatkan tadi, ini ada tersangka saudara R ya. Pekerjaannya yang bersangkutan ini sedang mencari pekerjaan. Yang bersangkutan ini dulu pernah menjadi sebagai penarik uang ya dari Bank BJB ya. Menarik uang sehingga yang bersangkutan ini pekerjaannya mencari pekerjaan yang tetap, misalnya seperti itu, sehingga menyewa mobil rencananya ke saudara tersangka korban ini. Kemudian saudara P tersangka kedua ini karyawan swasta ya, ini yang diajak oleh saudara tersangka R untuk melakukan perbuatan dari kasus pembunuhan berencana ini. Kemudian ada pun korban, ini korban ada 5, ini satu keluarga, ini saudara Sahroni, ya. Kemudian ada BA, kemudian ada EJS, ini suami istri, ya. Kemudian ada anaknya, ini ada RK dan juga B. Ini anaknya yang pertama ini usianya 7 tahun dan saudara B ini usianya 8 bulan. Polisi pun berhasil meringkus 2 tersangka, yakni R dan P. Mereka berasal dari Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Indramayu. Untuk aksinya ini, yang bersangkutan bersama R dengan P ini mendatangi rumah korban itu pada pukul 23. Ya. Bertemu dengan saudara BA. Kemudian di situ yang bersangkutan sudah menyiapkan pipa besinya itu di tasnya. Kemudian di situ berbicara baik ya, dan membuat alibi ya. Si R ini membuat alibi agar BA ini melihat di sekitar rumahnya itu untuk mengajak bisnis BBM ya, bisnis BBM. Nah, kemudian diajak keluar ya, rumah di situ sekitar pekarangannya. Nah, disitulah yang bersangkutan melakukan aksi yang pertama. Ya. Dengan aksi pertama dengan memukul korban BA ini dengan besinya, dengan besi pipa tadi itu di bagian tekuknya. Nah, sehingga yang korban ini langsung tersungkur, dan peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu. Dia menjaga di situ. Itu yang dilakukan oleh P. Ya, kemudian setelah si korban ini tersungkur, itu tidak berhenti di situ. Dia melakukan aksinya untuk memastikan saudara BA ini untuk betul-betul meninggal dunia. Dilakukan pemukulan di wajahnya sampai dipastikan dengan posisi yang hancur itu dipastikan meninggal. Kemudian saudara R ini tidak berhenti di situ, ya.
dengan masih memegang pipanya tadi itu, dia memasuki rumah dari saudara BA ini. Kemudian dia masuk ya menuju ke kamarnya korban yang pertama, orang tuanya yaitu S ya. Itu langsung memukul di bagian mukanya karena sedang tertidur ya. Dan dipastikan dia sampai dengan mati, sehingga tidak sekali melakukan pemukulan itu. Kemudian yang bersangkutan setelah itu dia menuju ke kamar istrinya ya, istrinya korban ini yang bersama juga dengan RK, anaknya yang 7 tahun tadi itu, dan juga melakukan aksi yang sama, aksi yang keji dan kejam ini untuk melakukan pembunuhan dengan memukul pipa tadi itu di kepalanya si korban ya. Dan juga dipastikan sampai berapa kali sehingga dia mati. Nah, kemudian saudara P ini juga mendapatkan peran ya, mengambil peran untuk melakukan pembunuhan ya secara keji dan kejam kepada anak yang paling kecil ya, yang usianya masih 8 bulan, yaitu saudari B ya, dengan cara dibenamkan di dalam bak air bak ya, sampai dia tidak bergerak dan dipastikan meninggal. Walaupun kondisi saat itu yang bersangkutan karena ada kegaduhan itu bangun ya, pada saat pembunuhan kakaknya RK yang 7 tahun sama ibunya itu dia terbangun dan keadaan menangis ya. Tetapi saudara P ini tidak menghentikan aksinya ya. Setelah dipastikan para korban ini tewas, para tersangka kemudian menguburkan jasad mereka di belakang rumah dalam satu lubang, dan mereka membersihkan bercak darah di lantai rumah dengan mengepelnya. Ya ke belakang ya. Belakang.